Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allah bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut ilaikal masir. Allah bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut ilaikal masir. Allah bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Masjid Kampung Pulai yang dirahmati Allah sekalian, terutama sekali imam yang bertugas di malam ini ya, dan semua ahli jawatan kuasa takmir masjid. Insyaallah tazkirah mingguan Jumat malam Sabtu akan dikaitkan dengan doa dan tajuk khutbah Jumat tentang qanaah. Qanaah. Mungkin qanaah ini bagi sebagian pernah didengar tapi mungkin belum tahu sepenuhnya ya. Qanaah itu secara ringkasnya orang itu bersyukur dengan rezeki yang diberi Allah kepadanya. Dia tak mikir lebih dari itu. Yang dipikirkannya ibadat. Rezeki, rumah, kereta, duit, pakaian, baginya sudah cukup. Yang dipikirkannya lagi ibadat. Bekal yang mau dibawa menuju Allah. Bekal dunia baginya sudah cukup. Puas dengan apa yang diberi Allah. Inilah maksud khutbah Jumat. Sifat qanaah. Puas dan reda dengan apa yang diberikan Allah. Dalam khutbah tadi ada doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Doa itu selalu dibaca oleh imam ya, oleh ustaz-ustaz kita. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Barangkali jemaah sudah biasa dengan doa ini juga. Dan di sini diberi doa baru tambah kepada doa yang ada dalam khutbah, doa 4 dalam 1. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Wa taqna'u itu yang keempat, yang terakhir itu qanaah tuh. Itu yang dikatakan qanaah. Itu yang dikatakan qanaah. Wa taqna'u bi'ata'ik. Di sini ada 4 ya. Ada 4. Dalam doa yang disampaikan dalam khutbah tadi ada al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina, ada 4 juga. Tadi riwayat Imam Muslim, ini riwayat Imam Tabarani. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Kita minta kepada Allah nafsul mutmainnah. Yang kedua, sifat nafsul mutmainnah itu tu'minu biliqa'ik, mengimani saat bertemu dengan Allah. Wa tarda biqada'ik, reda dengan ketentuan Allah. Wa taqna'u bi'ata'ik, qanaah, senang hati menerima pemberian Allah. Itu katakan qanaah itu. Qanaah ya. Orang tuh kalau dia qanaah, dia akan fokus kepada ibadat. Tapi kalau qanaah hilang,
tuningnya lari. Kalau qanaah tak ada, berarti dia masih memikir keduniaan lagi. Masih memikirkan keduniaan, padahal pada umumnya yang dipikirkannya itu benda yang mau tinggal. Rumah tinggal, kereta tinggal, duit tinggal, pakaian tinggal. Ahli keluarga akan ditinggalkan, akan berpisah. Yang akan dibawanya ibadatnya kepada Allah. Subhanallah. Maka di sini ada cerita ya, kisah seorang hamba Allah yang berdoa dengan penuh qanaah. Doa seorang hamba Allah yang bersifat qanaah. Dia tak banyak dia minta. Dia minta tugas dia dalam hidup ini. Macam mana dia nak beriman kepada Allah, macam mana nak merealisasikan imannya kepada Allah. Subhanallah. Inilah dia ya. Dengan tajuk doa mustajab dari lubuk hati mukmin yang qanaah. Ini orang kita ni, orang Brunei sendiri. Kawan baik. Akrab sekali dengan dia waktu dia sihat dan waktu dia hidup. Itu maka berani cerita ya. Jadi langsung dari kehidupannya, bukan cerita ke cerita, sambung menyambung, tidak. Direct dengan dia. Ceritanya apa? Ceritanya seorang hamba Allah yang hidupnya sederhana, rumah sederhana, kereta sederhana, pakaian sederhana. Dulu kawan satu pejabat dengan dia. Di pejabat kalau time kosong ada masanya bersama Al-Quran. Dia membaca Quran, dia membaca terjemah Al-Quran, dia suka buku-buku agama. Pejabat itu dekat dengan masjid, tidak jauh, mungkin 200 meter saja. Kalau azan berkumandang, tak ada tugas, dia akan pergi ke masjid. Nah, tandanya orang qanaah. Kalau orang itu mikirkan keduniaan, mungkin waktu azan dia bercakap dia. Waktu azan dia main handphone dia. Contohnya lah. Azan berkumandang, bukannya ingin menyahut panggilan azan. Nah, ini orang ini tidak. Ini sifatnya. Tengok doanya ini, doa pada dasarnya doa yang dipanjatkannya di tanah suci. Tapi doa ini boleh dibaca di mana-mana. Terutama di bulan Syaban, apalagi nanti bulan Ramadan. Diubahlah mana yang perlu. Tengok di sini ya, lepas bismillah, alhamdulillah dan seterusnya. Ini doanya di sana ya. Nah, dia ini berangkat ke tanah suci sehabis sebaik saja dia pensiun. Dia berniat di hujung perkhidmatannya dia nak pergi ke tanah suci untuk umrah. Balik umrah niatnya nak pergi haji bersama keluarga. Inilah doanya. Inilah doanya. Bercerita di balik sebab saja balik dari umrah cerita, Ustaz katanya setiap kali doa ini saya baca saya menangis membacanya. Maknanya doa dari lubuk hatinya. Boleh kita lihat ya. Ya Allah ya Tuhanku yang bersifat Rahman dan Rahim. Saya datang bersama beribu-ribu hamba-Mu bagi menyahut panggilan suci-Mu, labbaik Allahumma labbaik. Saya dari negeri yang jauh datang ke tempat yang suci mulia ini hanya semata-mata mengharapkan limpah rahmat dan keampunan-Mu. Itu yang diharapkan. Saya mengakui dan menyesali betapa diriku ini banyak berbalut aneka ragam dosa akibat kelemahan, kejahilan dan kelalaian. Orang tu buat dosa dan dia mengaku dia buat dosa. Karena apa katanya? Karena kelemahan dirinya, karena kejahilan dan kelalaian. Dalam pada itu saya yakin dan percaya akan sifat rahman rahimu
Dengan sifat Rahman Rahimmu ini engkau tidak akan menghampakan harapan setiap hambamu yang menadahkan tangan dan berdoa. Boleh dirujuk dalam kurungan itu ayat-ayatnya nanti ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, curahkanlah rahmat dan keampunanmu ke atas kami, suami istri, dan kedua orang tua kami. Curahkanlah rahmat dan keampunanmu ke atas mereka seperti mereka mengasihi kami waktu kecil. Sebagai dia orang yang berkeluarga, dia teringat juga untuk mendoakan keluarganya. Demikian juga anak cucu. Ampunilah kami, saya dan istri, demikian juga anak cucu, sahabat andai, dan kawan-kawan. Ya Rahman Rahimin. Ya Rahman, ya Rahim, saya mengaku bahwa hati saya menghadapi masalah kekotoran dan penyakit. Dia merasa bahwa hatinya ada masalah. Dia tahu bahwa hatinya ada masalah penyakit. Hanyalah kepadamu ya Allah tempat saya mengadukan perihal hati saya ini. Orang mukmin harus selalu bergantung dengan Allah. Orang yang qanaah, dia melihat Allah sebagai tabib, sebagai syafi, sebagai muafi. Anta syafi, engkaulah penyembuh ya Allah. Antal muafi, engkaulah perawat hatiku ya Allah. Orang beriman yang qanaah selalu ingat Allah. Selalu melihat kelemahan pada dirinya terutama dalam hatinya. Karena Allah itu asy-syafi, dalam doa pun ada ya, antas syafi antal muafi. Allah menyembuh. Menyembuh bukan penyakit jasad saja ya, jasadi saja, rohani juga. Dan dia sangat terasa baginya masalah hati yang dihadapinya. Lenyapkanlah segala kekotoran dan penyakit yang terdapat dalam hati. Jadikanlah hati saya ini hati yang disanjung dalam Quran, dalam surah Asy-Syu'ara, qalbun salim. Qalbun salim, hati yang bersih dari sifat-sifat tercela, hati yang fokus untuk Allah, fokus untuk mencari ridha Allah. Selanjutnya, curahkanlah ke dalam hatiku, katanya, cahaya ilmu, iman dan keyakinan serta kecintaan terhadapmu. Dia minta cinta. Bila bicara masalah cinta ini ya, ulama-ulama yang banyak berbicara tentang suluk-beluk hati dan cinta, katanya cinta itu makanan hati. Artinya keperluan asas. Keperluan asas qalb al-hub, cinta. Keperluan asas jasad semua orang tahu. Bila dia lapar dia tahu, bila dia dahaga dia tahu, bila dia sakit dia tahu. Tapi qalb jarang orang yang berfikir. Dan dia meminta dia supaya hatinya dihiasi dengan cinta Allah. Cinta Allah. Memang selaras dengan doa yang pernah diajarkan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Rasulullah pernah diajar Allah berdoa, as'aluka hubbak. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku, kurniailah diriku ini, berilah aku kemanisan cinta terhadapmu ya Allah. Cinta itu peringkat keyakinan yang sudah upgrade ya, sudah majulah, sudah naik. Mula-mula beriman. Bila imannya sudah meningkat, dia akan cinta. Bila cinta Allah, dia akan cinta kepada Rasulullah, dia akan cinta kepada kitabullah, dia akan cinta kepada rumah Allah, dia akan cinta kepada orang yang mencintai Allah. Dia akan mencari orang yang mencintai Allah, dia akan mendekati orang yang mencintai Allah. Itu tanda orang yang mencintai Allah. Subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniailah kami keimanan dan keyakinan yang benar-benar bersemi di dalam hati, keimanan yang merangsang mentaati perintah-Mu ya Allah. Bukakanlah bagi kami pintu kejayaan dalam menempuh dan mengharungi samudera kehidupan yang luas ini. Berilah kami husnul khatimah meninggal dalam ketaatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Ini terakhir sekali ya tentang husnul khatimah. Tengok ini dia macam mana dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, saya datang dari negeri yang jauh ke tempat suci mulia ini membawa 1000 harapan agar Engkau memperkenankan doa saya
Jangan engkau menolak harapan saya ini disebabkan kelemahan dan kecacatan pada diriku ya Allah. Harapan saya kepadamu sungguh besar. Hanyalah engkau yang lebih tahu tentang isi hatiku yang sebenar, karena hatiku berada dalam kekuasaanmu ya Allah. Lahir dari keyakinan yang tinggi. Allah itu lebih tahu tentang orang itu daripada orang itu terhadap dirinya. Setiap orang Allah lebih tahu terperinci masalahnya daripada dirinya. Orang itu kadang tidak tahu diri, tidak tahu keperluan dirinya, tidak tahu masalah dirinya. Lalu dia ini menyerahkan perihalnya kepada Allah. Engkau lebih tahu ya Allah tentang kemaslahatan diriku. Engkau lebih tahu tentang diriku. Ini dikatakan tawakal ataupun tawakul ya. Menyerahkan perihalnya kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah lebih tahu tentang dirinya. Maknanya dia berpikir ya. Tengok macam mana dia tuh tinggi ketergantungannya kepada Allah, tinggi keterpautan hatinya kepada Allah. Ya Allah, jika engkau menolak permintaanku, kepada siapa lagi aku akan mengadu ya Allah. Jika engkau menutup pintu rahmatmu, pintu siapa lagi yang akan kudatangi. Engkau adalah Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim, Tuhan yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa. Rahmatmu luas, kekayaanmu tidak terhingga. Ini memuji Allah. Dalam Islam memuji itu lebih dari meminta. Memuji lebih dari meminta. Rasulullah sendiri juga kadang dalam berdoa baginda memuji, bukan meminta, tapi lebih dari meminta. Seterusnya, tidak mungkin engkau menghampakan harapanku ini, mustahillah engkau mengecewakan permintaan hambamu yang menggantungkan segala harapannya kepadamu. Ini katakan tawakal ya. Tawakul. Ya Allah, kurniailah kami husnul khatimah dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah hati orang yang betul-betul qanaah kepada Allah. Dia bergantung, dia tidak pikir benda lain. Dia pikir tentang dirinya, tentang hatinya, tentang kecintaan dan kasih sayang Allah terhadap dirinya. Boleh disimak di belakang ini dua hadis tentang orang yang diberi husnul khatimah. Kita semua menginginkan husnul khatimah. Ini ada dua hadis. Satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Satu lagi hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada sahabatnya, memperingatkan, Iza aradallahu azza wa jalla bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah ingin menjadikan orang baik, mau diberi husnul khatimah, diistimalkannya. Ista'malahu, diistimal. Sahabat pun tidak tahu apa makna istimal ini. Ini istilah baru yang didengar oleh sahabat. Istimal ini kata Rasulullah, orang itu rajin melakukan amal saleh pada penghujung usianya, lalu ruhnya dicabut waktu dia beramal dengan maksimum. Tengah dia tekun beribadat kepada Allah, disitulah diambil. Ini yang terjadi kepada orang ini. Orang ini secara terperinci tak disebut akhir hidupnya di sini. Dia akhir hidupnya kembali dari tanah suci itu. Dia bercerita, setiap kali saya berdoa katanya saya menangis di sana. Kemudian bila sudah balik dari tanah suci, dia tidak pernah tinggal salat berjamaah 5 waktu. Tidak pernah tinggal tahajud dan duha. Hari-hari dengan Al-Quran. Hari-hari dengan Al-Quran. Di hari dia meninggal, dia sehat, dia tak sakit, tak masuk hospital. Di pagi dia meninggal, dia masih sholat subuh di masjid yang berhampiran dengan rumahnya. Tengah hari dia nak pergi ke masjid sembahyang zuhur, dia berbaring sekejap, tidur qailulah 10 menit, 15 menit, disitulah rohnya diambil. Subhanallah. Inilah yang dikatakan di sini, ista'malahu. Bila Allah ingin menjadikan orang baik, ista'malahu. Sahabat bertanya, apa makna ista'malahu? Kaifa yasta'miluhu katanya. Kata Rasulullah, yuwaffiqhu li'amalin salih qabla mautih. Orang itu giat melakukan amal saleh di penghujung usianya. Subhanallah. Dalam redaksi lain hampir sama juga maknanya. Riwayat Imam Ahmad, iza aradallahu azza wa jalla bi'abdin khairan,
Iza aradallahu azza wa jalla bi'amdin khairan assalahu. Tadi ista'malahu, sekarang assalahu. Sahabat juga tidak tahu apa maksud assalahu. Kalau makna literalnya dikasih kemanisan ibadat, diberi kemanisan beribadat. Kata Rasulullah, assalahu itu maksudnya Allah bukakan baginya pintu beramal saleh pada penghujung usia sebelum meninggal dunia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biasanya orang-orang macam ini seperti yang disorot dalam khutbah Jumat tadi, orang yang ada sifat qanaah ya, ada qanaah di hatinya. Sebelum ini ingat lagi saat itu ada satu kisah orang yang tinggi sifat qanaahnya yang meninggal dunia. Dalam mungkin 4 bulan yang lalu ada disampaikan kisah seorang orang saleh, supaya kita paham qanaah ni ya, yang disorot dalam khutbah Jumat. Namanya di sini Bismillahirrahmanirrahim, Yazid bin Harun Al-Wasiti. Yazid bin Harun Al-Wasiti, dia meninggal dunia. Sejarahnya dicatat dalam banyak rujukan ya. Lalu ada jemaah yang masih hidup berjumpa dengan dia dalam mimpi. Terjadilah perbualan. Ini ceritanya. Ini bab qanaah ni ya, bab qanaah. Bila hamba Allah yang saleh ini terjumpa dengan tuan guru yang meninggal, mula-mula dia membuka kata ma fa'alallahu bik.